Beta Talks. Shalom teman-teman Beta, kembali lagi di Beta Talks episode ke-7. Di saat ini teman-teman kita kembali akan diskusi, bincang-bincang terkait ada topik yang lagi hangat. Namun sebelumnya kami dari tim Beta Talks harapannya teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan malam saat ini kita akan sama-sama diskusi, kita sama-sama bincang-bincang, ngomong-ngomong santai dengan narasumber yang kece-kece. Dan malam hari ini kita dinarasumberi oleh Pendeta Monique Talebesi. Oke, Halo, selamat malam teman-teman Beta. selamat malam Kak Pen, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Syukur sehat-sehat. Bagaimana Hen kabar? Sehat-sehat juga. Sehat. Bagaimana ini? Jadi teman-teman Beta ini host dadakan ya. Siap, betul. Jadi kalau ya harap dimaklumi lah. Oh iya, saya belum perkenalan. Saya Hen Katuuk, teman-teman Beta dari tim produksi Beta Talk. Oke, baik. Sehat ya Hen ya? Sehat-sehat. Gugup? Sedikit. Oh sedikit. Oke, baik. Siap. Iya, Kak Pen, Ya. kita saat ini akan diskusi terkait di GPIB ini lagi hangat-hangatnya, lagi booming-booming. Di beberapa kali ibadah hari Minggu, sudah ada beberapa video-video yang diputar yang terkait dengan gereja ramah anak literasi digital. Oke. Nah, mungkin kayaknya ini yang baru ini. Mungkin banyak orang yang masih belum Paham. familiar, belum paham. Mungkin bolehkah dibagi bagaimana apakah itu gereja ramah anak literasi digital? Oke, kalau bicara gereja ramah anak, literasi digital, kita lihat dulu dari sisi gereja ramah anaknya. Kalau bicara gereja ramah anak, literasi digital, sebenarnya begini, gereja ramah anak itu menunjang program pemerintah terkait dengan rumah ibadah. Dalam konteks rumah ibadah itu ramah anak, ya. Dan kemudian dalam program juga Indonesia Layak Anak di tahun 2030. Nah, kalau berbicara tentang program pemerintah terkait rumah ibadah dan ramah anak, itu berarti di rumah ibadah itu atau gereja ya, di gereja itu bagaimana anak-anak itu terjamin keselamatannya. Oh iya. Kemudian anak-anak itu terjamin keamanannya. Kemudian anak-anak itu merasa nyaman ketika berada di lingkungan gereja karena ya keselamatan anak-anak itu diperhatikan. Kemudian bukan saja anak-anak, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan kan namanya konteks bergereja itu atau dalam lingkup gereja itu pasti ada juga anak-anak yang disabilitas kan seperti itu. Jadi itu semua harus diperhatikan ketika kita berbicara tentang gereja ramah anak. Literasi digital itu berkaitan dengan ya kita kan tidak bisa menutup mata dari kemajuan teknologi Iya. digital. Iya. Jadi bagaimana juga dalam kemajuan teknologi itu bagaimana juga harus membimbing, memberikan arahan supaya tidak salah ketika menggunakan segala sesuatu yang berkaitan dengan digital. Digitalisasi Gitu. ya, Ya, digitalisasi betul. era 4.0. Iya, Siap. seperti itu. Nah, Kak, ini kan tadi kita agak banyak tentang ramah. Ya, Jadi dari yang saya tangkap dari penjelasan tadi, ramah ini dalam artian keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Ya. anak ya, Ya. secara khususnya. Makanya kayaknya kalau sekarang ini di gereja ini sudah banyak dipasang spanduk-spanduk Oke. terkait gereja ramah anak Ya. ini ya. Kalau gereja ramah anak ini sejak kapan Kak mulai diimplementasikan di GPIB sendiri? Kalau bicara kemarin ada kegiatan pembinaan ya, webinar itu sebenarnya sudah dari tahun lalu atau 2 tahun lalu kalau saya nggak salah sudah ingat, lama, ya. karena dari 350 jemaat GPIB Iya. implementasi gereja ramah anak itu baru di 25 jemaat. Dan masih ada 325 jemaat lagi yang memang ya bagi Majelis Sinode memang bagaimana harus mencakup seluruh jemaat di dalam implementasi gereja ramah anak itu. Ya, seperti itu. Jadi ya paling tidak ya bukan hanya 25 itu saja, 25 jemaat yang sudah ya, tetapi ya kita juga memang harus kita menjadi bagian dari 325 jemaat yang belum
dan masih dalam proses untuk menuju ke sana. Artinya Betania menjadi salah satu yang masuk dari 25 gereja. 325. Dari 25 yang sudah Belum. Oh, Betania belum ini? Betania belum. Oh, GPB Betania belum. Oh, Iya. jadi teman-teman ternyata Betania belum. Mungkin ada tugas dari para bapak dan ibu PHM dan majelis-majelis dan semua jemaat harusnya Iya, implementasi ya betul. gereja ramah anak ini. Iya. Kalau gereja ramah anak ini Kak, kan dari tadi sisi keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Iya. Nah, kira-kira contoh konkretnya apa Kak itu Kak? Keamanan, kenyamanan dan keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Keselamatan. Kalau bicara keselamatan gini, kan beberapa minggu yang lalu kan sempat ditampilkan ya video teaser itu ya. Dari Di situ kalau Sinode. bicara keamanan, keselamatan kan ya kita tahu lah kadang ada kekerasan bagi anak-anak, ya kan anak-anak mengalami kekerasan. Kemudian kekerasan kan bukan saja secara fisik, tetapi verbal juga. Kemudian penculikan anak-anak. Nah itu kan bagaimana gereja itu juga harus hadir memperhatikan keselamatan anak-anak. Kalau berbicara tentang kenyamanan, ya salah satu contoh sederhana aja lah. Namanya anak-anak, kenapa itu kita dipasangin banner ya, yang bagaimana daerah salah satunya itu bebas asap rokok. Nah, kalau bicara tentang area bebas asap rokok atau dilarang merokok lah ya. Nah, itu kan salah satu juga bagaimana kita ramah memperhatikan kesehatan anak-anak juga. Jangan sampai karena begini ya, teman-teman beta, jangan sampai karena ya namanya laki-laki kali ya. Keinginan. Tidak semua laki-laki. Ya, tidak semua laki-laki. Ya, oke, fine. Maksudnya kan namanya laki-laki kan perempuan merokok mungkin ada tetapi tidak Sebanyak. bukan tidak sebanyak, tidak akan terlalu ekstrim menunjukkan di depan publik. Tapi kalau bicara tentang laki-laki, bapak-bapak ya kalau sayang anak ya perhatikanlah juga kesehatan anak gitu. Jangan sampai anak-anak itu kemudian menjadi perokok pasif. Iya, kan kasihan. Nah, itulah salah satu bentuk juga ketika berbicara gereja ramah anak, ya ramah juga untuk bagaimana menunjukkan kepedulian, memperhatikan keselamatan, kenyamanan anak-anak ketika bermain. Oh, Kita saja yang orang dewasa yang tidak merokok, iya. ketika kita terkontaminasi lah atau terbakar kan rasanya nggak enak gitu. Ya, bagaimana kasihan dengan anak-anak. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi teman-teman beta, kalau teman-teman beta nonton di Ibadah Hari Minggu, YouTube Ibadah Hari Minggu Betania, beberapa pekan yang lalu sudah Ada Tristan. iya, sudah banyak tekanan, bukan tekanan, tapi penekanan dari Pak Pendeta terkait merokok di area gereja itu ya. Iya. Itu yang menjadi salah satu penekanan Fokus cukup di situ, fokus ya, di situ ya kayak terkait merokok di area. Kalau dari artinya situ Kak, terkait keselamatan, kenyamanan dan keamanan dari anak-anak, kira-kira manfaatnya mungkin kan ini program baru Kak. Jadi mungkin boleh Kak tolong dibantu juga dipaparkan supaya kepada orang-orang juga yang orang-orang dewasa, kira-kira tujuan atau manfaatnya apa sih dari sinode sampai mengimplementasikan gereja ramah anak ini, atau dan literasi digital juga ya, kita jangan lupa literasi digitalnya. Nah itu kan kalau ya kembali tadi seperti yang di awal ketika GPB berusaha mengimplementasikan gereja ramah anak itu kan tidak terlepas dari ya salah satunya menunjang program pemerintah itu ya. Iya. Program pemerintah Rumah Ibadah Ramah Anak dan Indonesia Layak Anak di tahun 2023. Kenapa anak-anak itu harus mendapatkan perhatian? Karena kan kalau berbicara generasi masa depan, Iya. kita kan harus mempersiapkan anak-anak ini dulu. Kita kan tidak bisa ya membebaskan mereka tanpa ada pendampingan. Nah, bagaimana juga salah satu bentuk gereja ramah anak itu juga kan bagaimana sih kita juga sebagai orang yang dewasa, kita juga cobalah mendengar apa yang menjadi pendapat anak-anak, saran anak-anak. Bukan saja anak-anak yang harus, kan biasanya gitu ya teman-teman beta, anak-anak yang harus dengar orang tua, apa kata orang tua. Tapi kan tidak salah juga ketika orang tua mendengar apa sih keinginan anak-anak. Jadi tidak juga menjadi orang dewasa yang egois. Yang apa-apa anak-anak harus dengar dan patuh. Kita juga harus bisalah
adik-adik kira-kira maunya apa gitu. Kita mendengar ya. Kita kan nggak tahu nih anak-anak. Oh, kami maunya begini, kami maunya begini. Itu kan apa yang menjadi namanya anak-anak polos ya. Iya, iya. Apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi harapan mereka, ya kita dengarlah seperti itu. Nah, itu yang kemudian yang harus menjadi perhatian juga. Sekali lagi bukan saja bagi PHMJ ya. Iya. Bukan Semua- saja semua sebagai elemen- diakon penatua, presbiter, tetapi semua orang. semua elemen gereja. Iya, semua. Warga Apa jemaat. yang ada, jadi bukan hanya menjadi tugas kami. Ya, karena saya yang membidangi, ya untuk saat ini membidangi, ya tugasnya ya kita harus mengingatkan. Ya memang ini menjadi tantangan, karena tidak mudah. Apalagi kebiasaan itu kan sudah dari ya kapan tahun dulu gitu ya, kan. sudah Terus kemudian tiba-tiba ada Sesuatu yang baru. sesuatu tiba-tiba yang muncul. baru, ya sosialisasinya juga kan itu perlu perjuangan. Yang memang harus terus, kalau buat saya sih memang harus terus-menerus disampaikan gitu. Karena kalau cuman sekali kan belum tentu orang dengar. Berkali-kali aja kadang orang nggak dengar, apalagi cuman sekali. Iya, iya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya Kak, kalau kita melihat dari sisi lain, penerapan Gereja Ramah Anak Literasi Digital atau disingkat GRALD. GRALD. Nanti editornya kasih muncul di sini. Oke. GRALD. Iya. Tugasnya editor. Iya, nanti editornya kasih muncul di Siapa? sini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi lain, Kak, penerapan Gereja Ramah Anak ini tidak hanya secara spesifik kepada anaknya, tapi buat orang tua juga atau keluarganya. Sebenarnya karena anak-anaknya mereka lebih terlindungi, Iya. bisa lebih merasakan nyaman. Betul. Jadi ya teman-teman beta, kalau yang setuju anak-anaknya atau kemenakannya atau adik-adiknya, cucunya bisa lebih rasa lebih nyaman, lebih aman dan lebih Terjamin selamat. Ya, terjamin keselamatannya. Boleh komen, supportnya nanti ada di Wih, komentar. Siap. Jangan lupa like dan subscribe. Karena begini, mungkin tambah sedikit, kalau bicara ramah anak, Iya, itu kan ya tindakan orang dewasa yang harus dilakukan pada anak-anak. Bukan anak-anak yang bikin yang melakukannya. Namun kita yang orang dewasa yang lebih memahami, lebih tahu baik buruknya, ya kita dong yang harus melakukan itu gitu. Jadi bukan ramah berarti dalam konteks yang berbeda, tetapi kita loh orang yang dewasa sebagai orang tua, sebagai opa oma yang paham ini tidak baik nih buat anak cucu nih. Ya jangan dilakukan. Berarti itu kan salah satu bentuk kita menunjukkan kepedulian. Kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan keselamatan, kenyamanan. Kan seperti itu. Siapa yang harus melakukannya ya? Orang yang lebih dewasa dong. Yang menikmatinya kan anak-anak. Tetapi ya kembali lagi, kita tidak boleh menutup telinga dari pendapat dan apa yang mau disampaikan oleh anak. Siap. Jadi sebenarnya meskipun mungkin kita belum punya anak atau kita tidak punya ini, tapi tadi yang salah satu poinnya Iya. itu kita mempersiapkan generasi Iya, lanjut, generasi masa depan. Iya, Mulai dari kesehatannya, keamanannya dan keamanannya. betul. Nah, Kak, kan ini tadi Betanya sendiri belum menerapkan secara Belum penuh 100, kali, iya, belum implementasi secara penuh untuk Gereja Ramah Anak. Kira-kira apa sih persiapan-persiapannya Betania untuk menerapkan secara penuh atau mengimplementasikan secara penuh program ini, Kak? Oke, yang pertama kan ya, kalau kan Pak Pendeta sempat ya menyampaikan dalam ibadah hari Minggu, Iya. terus kemudian kan dipasang banner ya, Iya, spanduk-spanduk. untuk kemudian saya juga sempat menyampaikan dalam ibadah hari Minggu memberikan penegasan. Nah, yaitu langkah-langkah awal sebenarnya. Dan kalau menurut saya pribadi sih memang tidak bisa terhenti pada saat itu saja. Memang harus terus-menerus disampaikan. Sosialisasinya ya. Sosialisasinya harus. Karena jujur ya, karena di luar sana juga masih ada saja orang yang merokok. Padahal bannernya itu kayaknya saya rasa sudah Cukup besar kan? cukup besar itu tulisannya. Jadi saya nggak tahu apakah sebagai orang tua itu tahu, pura-pura nggak tahu atau tidak mau tahu, ya saya nggak ngerti ya. Tetapi ya kembali lagi, ketika kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan generasi ke depan, ya bagaimana dari diri kita sendiri yang menunjukkan dalam tindakan nyata. Kan begini, sederhananya, kita kan yang jadi contoh. Iya. Namanya anak-anak kan akan mencontoh. Iya.
Ya kan seperti itu. Jadi ya kita juga harus memberikan contoh teladan yang baik yang akan diikuti oleh generasi penerus. Nah, kalau kita tidak menunjukkan sikap yang ramah, Ya, itu yang mereka juga akan, mencontoh. iya, itu itu juga. mereka akan contoh. Contoh aja sederhana. Contoh ya, orang merokok, Ya, anaknya merokok. Siapa yang mau disalahkan? Mau ditegur? ya, Lah papa saja merokok. Ya kan namanya anak-anak sekarang ya. Lebih perbendaharaan kritis dia, lebih dan kritis. iya lebih banyak dan Kritis. lebih kritis. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga. Kalau mau generasi itu baik, menjadilah pendidik yang baik juga bagi anak-anak. Jadi bukan hanya bagi orang tua, kita siapapun ya, GP, Gerakan Iya. Pemuda, yang kita ketika kita merasa bahwa kami juga peduli nih dengan generasi muda, generasi masa depan yang akan datang, ya kami juga harus memberikan contoh yang. Nah, terkait itu Kak, dalam implementasinya Gereja Ramah Anak literasi digital ini dalam lingkup atau lingkungan Betania secara khususnya, kan pasti ada tantangan-tantangan ini Kak, yang dalam penerapan sosialisasi beberapa waktu ini. Ya. Kira-kira apakah ada yang tantangan-tantangan bisa di-share? Mungkin penerapan, mungkin contoh konkretnya gini, mungkin saya dari ini Kak. Salah satu yang menjadi penekanan utama itu kan rokok. Iya. Iya, jadi sudah ada area-area mana saja Kak yang dilarang merokok ini Kak? Ya, ruang serbaguna. Iya. Karena itu kan anak-anak pasti beraktivitas, apalagi kalau Sekolah di minggu ibadah situ minggu. ya, Ya, iya, benar. terus di lantai 1 nih kan, karena anak-anak juga kan aksesnya kalau ibadah teruna ya, Teruna ya. seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya di hari Minggu sebenarnya. Karena kalau kita lihat kan di gereja, di Betania sini kan ada saja saat-saat ketika anak-anak itu akan berkumpul. Iya, iya. Entah latihan nyanyi atau yang ukulele. Tetap saja kita juga tidak kita tidak hanya berfokus pada anak-anak jemaat, tetapi kan di sekitaran kita, tetangga ini kan juga anak-anaknya ada. Iya. Mereka juga kan akan bermain di area Iya. sekitar gereja gitu kan. Tidak menutup kemungkinan ada juga anak-anak yang akan bermain di depan RSG. Iya. Nah, itu yang berarti kan perhatian kita gereja yang memang kita tahu GPIB Betania ini kan tidak ada lahan sendiri ya. Betul, iya. Ya kan? Karena dikelilingi oleh rumah-rumah warga. Iya. Ya berarti kan kita juga menunjukkan kepedulian bukan saja bagi anak-anak jemaat tetapi juga anak-anak warga. Gitu. Jadi intinya ya beri contoh lah yang baik, menunjukkan kepedulian. Membuat bahwa daerah ini aman kok. Nyaman kok buat kalian bermain seperti itu. Nah, kira-kira terkait itu Kak, yang disinggungkan seperti Betania sendiri tidak berada dalam kawasan khusus Iya. gereja, tapi berada di tengah-tengah warga. Kira-kira apakah ada tantangan dari warganya sendiri? Misalnya warganya ternyata perokok dan perokok di depan rumahnya, di mana, sedangkan itu termasuk di kawasan lingkungan gereja. Yang dalam hal ini GPIB sendiri, Betania sendiri implementasikan gereja ramah anak dalam artian bebas dari asap rokok di area lingkungan gereja. Kira-kira apakah adakah tantangan dari Sejauh situ? ini saya sih belum pernah melihat ya. Maksudnya warga sekitar itu yang kalau memang mereka merokok atau apapun itu tidak pernah di luar dari rumah. Saya nggak pernah ya, kecuali kalau saya lagi nggak nongkrong di gereja ya saya nggak tahu. Tetapi sejauh ini ketika ada dalam beraktivitas di sekitaran gereja, saya tidak pernah melihat ada warga sekitar yang merokok di iya, rumahnya. Biasanya dalam rumahnya mereka iya. ya. Paling tidak kan apapun ya, maksudnya yang saya mau katakan gini, apapun itu kitalah dulu yang memberi contoh dari kita, dari jemaat yang memberi contoh. Cuman ya saya jujur kadang bukan kadang sih, maksudnya kayak kesal gitu. Jujur ya, manusia, pendeta juga kan boleh ya kesal ya. Agak kecewa sih ketika sudah ada ya penyampaian daerah bebas asap rokok, tetapi ternyata masih ada yang merokok. Seperti itu. Dan itu yang kemudian menjadi tantangan, bagaimana harus terus mengedukasi lah. Iya.
Iya. mengedukasi jemaat untuk memberikan perhatian, memberikan fokus. Ya semoga ya ini episode ke-7 ini bisa memberikan pemahaman lebih lah, menyadarkan supaya lebih menunjukkan kepedulian Kepedulian, itu. iya, buat generasi muda. Iya, generasi. Jadi contoh yang baik bagi generasi muda. Ya, teman-teman Beta, kita dari Ruang Podcast ini sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman Beta untuk boleh sama-sama disosialisasikan, dibagikan, kalau perlu bahkan tahap lebih penting sama-sama diingatkan dan implementasikan terkait penerapan gereja ramah anak ini. Karena salah satu poin yang paling penting tadi, apa yang kita lakukan ini dampaknya besar buat anak-anak, buat generasi masa depan, buat teman-teman GP, nanti adik-adik PAPT itu nanti jadi GP nanti juga. Iya. Mereka kan harus ya makanya kita harus mempersiapkan generasi yang baik. Namanya anak-anak kan, Iya. ada jenjangnya dari PA ke PT, PT ke GP. Ya kalian harus bukan kalian sih kita yang harus memberikan contoh. Iya, seperti itu. Siap. Mungkin ini Kak kita saksikan dulu ada video dari adik-adik yang bisa mereka sampaikan terkait gereja ramah anak. Mungkin ada yang bisa mereka sampaikan. Oke. Ya. Check it out. Om dan kakak tidak merokok di gereja. Saya berharap adanya akses digital untuk para anak turunan. Saya berharap hal Primera Belka Tahunan menjadi lebih besar. Ada dekorasi menarik. Adanya akses informasi untuk anak-anak. Saya berharap om, tante, dan kakak kalian tidak membuat pungutan saat memasuki area gereja. Adanya area bersemangat di lingkungan gereja. Saya harap opa, oma, om, dan tante, kakak-kakak menyikapi dengan ramah. Ya, Kak, itu tadi video dari adik-adik kita yang mereka sampaikan terkait harapan, keinginan mereka terkait gereja ramah anak. Mungkin kakak-kakak, om, tante, bapak-bapak, oma bisa mendengar harapan-harapan dari adik-adik supaya bisa disosialisasikan supaya mereka juga tadi nyaman, aman, dan keselamatan mereka terjamin. Iya. Kak, tadi kita agak panjang lebar bicara tentang gereja ramah anak. Kita bisa masuk ke literasi digitalnya, mungkin juga bisa kita lebih explore lagi, Kak. Bagaimana sih itu literasi digital? Oke. Kalau bicara literasi digital kan kita untuk saat ini kita tidak bisa menutup mata ya dari kemajuan teknologi. Apalagi GPIB juga lagi dalam tema-tema tahunan itu kan menyuarakan tentang digitalisasi. Ya kan. Nah, kalau berbicara tentang literasi digital di sini sebenarnya bagaimana sih ada kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menggunakan teknologi itu dengan baik. Karena kita tahu bersama lah ya, kalau salah-salah sedikit tanpa anak-anak itu tanpa pengawasan orang tua, ya kan banyak hal-hal negatif juga yang bisa muncul dari internet gitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan anak-anak yang masih SD itu sudah pegang-pegang HP-nya iPhone, Kak. Iya, saya aja kuliah baru dapat handphone. Oh. Iya, saya juga. Saya kuliah baru dikasih handphone. Anak zaman sekarang kelas 1 SD atau sudah dikasih handphone gitu ya. Ya, kita tidak bisa menutup mata dari kemajuan itu, tetapi penting juga pengawasan orang dewasa. Dalam hal ini juga orang tua terkait dengan mengontrol supaya anak-anak juga tidak salah dalam menggunakan teknologi. Seperti itu. Jadi diberikan kemampuan untuk memahami bagaimana cara yang tepat menggunakan teknologi itu, seperti itu. Nah, jadi kalau bicara literasi digital juga kan banyak hal-hal yang kemudian memudahkan ya. Itu kita bisa menutup mata. Banyak hal yang dulunya mungkin sulit untuk kita lakukan. Sekarang ya, tapi kan ya dilihatlah bagaimana kemudian di sini kan kalau betanya kan ya salah satunya kan Hen ya, masuk dari tim multimedia seperti itu. Jadi bagaimana dengan kemampuan yang dimiliki oleh tim multimedia itu bagaimana bisa salah satu juga bisa menunjukkan lah ini loh kemampuan teknologi ketika kalian
memahami teknologi itu dengan kemampuan yang kalian miliki, ya salurkanlah itu ke hal yang positif. Seperti itu. Jadi tidak jadi soal memberikan pemahaman ke anak-anak sejak dini tentang digitalisasi itu, tetapi diarahkan untuk hal-hal yang lebih positif, bermanfaat ya. Kayak kan di tim multimedia ada anak-anak yang baru di CD kan sudah berkecimpung. Nah, itu kan salah satu hal yang positif bahwa ternyata multimedia itu sesuatu hal yang menarik, digitalisasi itu sesuatu hal yang menarik ketika disalurkan dengan baik dan positif. Jadi penting ini bagi yang tim multimedia ya. Salah satu PR juga ya, bagaimana bisa menuntun lah seperti itu. Siap Kak. Kalau tadi terkait gereja ramah anaknya, salah satu fokus utama atau poin utama itu adalah gereja bebas dari asap rokok. Kalau dari literasi digitalnya, apakah ada poin-poin yang mau digalakkan atau poin-poin utama program-program kegiatan terkait literasi digital, apakah kayak sosialisasi atau waktu bulan September kan ada tuh konferdal ya, konferensi sinodal PPSD PPK di Bali. Salah satu materi pembinaan yang diangkat itu tentang AI, ya, artificial intelligence. Ya, itu mungkin ya saya juga ya mungkin orang-orang IT kali yang mengerti ya, yang paham itu. Tetapi dari situ ketika pembinaan itu diberikan, ya memang kita harus belajar, memang butuh gitu. Tetapi paling tidak jangan disalahgunakan, jangan salah melangkah gitu. Karena ya namanya kalau salah-salah kan ada, kalau di internet judi online ada, judi online, iya kan? Yeah. Terus apalagi itu yang cybercrime ya, itu kan hal-hal yang ya kalau kita tidak mendidik anak-anak yang masih polos-polos itu dengan sesuatu yang baik, ini kalau judi online tidak bagus loh, cybercrime hati-hati loh, ya itu kan salah satu hal juga ya. Kemajuan teknologi tetap ada tantangan. Tetapi untuk mengatasi tantangan itu bagaimana kita memberikan edukasi yang baik, pemahaman pengertian yang baik supaya anak-anak juga tidak salah. Kalau di Betanya sendiri Kak, implementasi literasi digitalnya, apakah ada program-program yang mungkin bisa dari, mungkin kalau teman-teman multimedia yang lain dengar atau teman-teman yang lain juga dengar, bisa dibantu implementasinya bagaimana, apa yang bisa kita bantu nih dari literasi digital program-programnya? Kalau mungkin lebih program-program belum tahu ya, karena kita masih melihat dari turunannya dulu. Apa yang sinode mau, apa yang sinode mau sampaikan, atau apa yang menjadi bagian-bagian yang perlu memang mendapat perhatian. Apalagi ini kan memang lagi gencar-gencarnya gereja ramah anak literasi digital, dan itu bukan menjadi catatan ya teman-teman beta, bahwa itu bukan untuk anak PA saja. Termasuk anak PT juga. Seperti itu. Karena ya namanya mereka generasi penerus yang memang harus dipersiapkan. Jadi kalau mau bilang kegiatan-kegiatan, program-program, ya kita akan lihat dulu dari apa yang disampaikan oleh sinode. Karena ini masih dalam proses sosialisasi. Ya, walaupun 25 jemaat sudah, yang menjadi PR masih 325 jemaat lainnya. Jadi salah satu juga untuk gereja ramah anak juga kan memperhatikan lingkungan. Jadi bebas sampah, kemudian fasilitas yang mendukung. Kalau saya tidak salah ingat itu salah satunya ya, pernah sempat saya dengar itu salah satunya itu yang tempat untuk cuci tangan. Kan kalau cuci tangan kan ukuran orang dewasa ya. Ya, salah satu menunjukkan bahwa fasilitas yang mendukung gereja ramah anak juga itu ya tempat cuci tangan yang memang sesuai dengan ukuran anak-anak. Itu salah satu yang sempat saya dengar. Kira-kira seperti itu. Jadi termasuk fasilitas. Iya. Gitu. Mungkin salah satu dari program juga dari literasi digital, mungkin pemanfaatan digitalisasi itu sendiri. Iya, pemanfaatan digitalisasi. Mungkin teknologi AI yang iya. Dan memang kayaknya AI itu agak-agak ini ya. Lagi marak sekarang. Memang ya. Nah, Kak, ini sudah masuk di tahap-tahap ending-endingnya ini kita diskusi-diskusi. Kira-kira
mungkin boleh di-share Kak ke teman-teman Beta, kepada teman-teman yang nonton podcast kita Beta Talks episode 7 di hari ini. Apa sih, ada pesan-pesan untuk teman-teman Beta yang nonton atau secara khusus juga kepada jemaat Betania terkait bagaimana dukungan untuk Gereja Ramah Anak Literasi Digital untuk mensukseskan implementasi dari Gereja Ramah Anak ini. Oke, baik, untuk teman-teman Beta, ya singkat saja ya, tidak perlu panjang lebar. Ya, ketika kita berbicara tentang Gereja Ramah Anak Literasi Digital, sebagai orang yang dewasa, bagaimana kita juga harus menunjukkan kepedulian. Bagaimana sebagai orang yang dewasa juga menunjukkan bahwa kenyamanan itu akan diterima oleh anak-anak dirasakan oleh anak-anak ketika kita juga bisa menunjukkan dalam tindakan yang nyata. Seperti memang menjadi tantangan, apalagi itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah dari berpuluh-puluh tahun, kemudian dengan ada kegiatan atau program implementasi Gereja Ramah Anak dan butuh proses, tetapi ketika kita bersama memikirkan masa depan anak-anak, kenyamanan, keselamatan, ya kan? Iya. Anak-anak itu kesehatan anak-anak, ya kita juga harus punya partisipasi untuk mendukung itu. Siap. Jadi teman-teman, mari kita peduli sama adik-adik, sama anak-anak, cucu-cucu yang ada di lingkungan gereja, tapi tidak hanya juga di lingkungan gereja sebenarnya, harusnya di lingkungan rumah juga dan lingkungan lainnya. Dengan cara itu menerapkan, kita bantu implementasi dari program Gereja Ramah Anak ini. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Pendeta, ya tujuan atau manfaat dari Gereja Ramah Anak ini buat anak-anak itu sendiri, mempersiapkan generasi itu. Iya, teman-teman Beta, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita di saat ini. Buat teman-teman Beta yang ada yang mau sampaikan terkait Gereja Ramah Anak dan literasi digital ini, ada yang mau komen-komen, boleh komen di kolom komentar, boleh berbagi apakah ada pengalaman terkait implementasi Gereja Ramah Anak, atau ada saran atau harapan, masukan terkait Gereja Ramah Anak, boleh komen di kolom komentar. Nanti kami dari tim Beta Talks dan mungkin juga dari Kakak Pendeta akan mencoba menjawab. Kita diskusi lebih lanjut di kolom komentar itu. Iya, teman-teman, demikian diskusi kita malam hari ini. Semoga diskusi kita di saat ini lebih bisa membawa nilai tambah buat teman-teman Beta yang menonton, dan bisa teman-teman Beta implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian teman-teman. Saya Hen Katuk sebagai host dadakan di saat ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman yang sudah mendengar mungkin sambil kerja-kerja. Sama-sama dengan Kakak Pendeta, kami berterima kasih untuk waktunya teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa saksikan dan tunggu episode-episode selanjutnya. Dan yang paling penting, jangan lupa like dan komen, dan juga share kalau merasa konten ini bermanfaat, supaya teman-teman yang lain, lebih menjangkau kepada teman-teman yang lain. Ya, kita akhiri Beta Talks episode 7 di saat ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, shalom.